Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah sekalian, kita memuji Allah Azza wa Jalla, menyampaikan salat wa salama pada Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim pada mandu-mandu gure-gure yang mulia, baik yang berhadir di dalam masjid maupun yang mungkin sempat melihat, menyimak atau sempat terlintas di dalam siaran panitia. Kita lanjut lagi pengajian kita tafsir. Malam ini kita buka Rawai'ul Tafsir Safwatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kaji Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96, 97 dan seterusnya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ayat ini sangat sering kita dengar dari penyampaian khutbah ataupun tausiah. Firman Allah, walau anna ahlal qura amanu, sekiranya bahwa penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, dan bertakwa. Sekiranya penduduk negeri beriman, bertakwa, sekiranya. Tapi hana yang gekhli Allah adik mana? Berarti miyokun adik mana? Nyan maksudnya hana. Adikna sayub mengatafa adikna. Jadi maksudnya apa? Kita mengaku tidak ada sayap. Adikmu mandum penduduk negeri beriman bertakwa, adikmu mandum. Demam ya siro dua untuk daftar yang siro dua tepat yang minta pendataan. Nah, maka kata Yusuf Qardawi, mencari orang saleh itu sangat mudah. Iluk semuanya pilih orang saleh. Tajai kita datang tirodro sabuh kampung kahana yang bibit yang kena bibit kena tirodro nah lah ya tajak tak setut nah. Tapi konyan yang kena pegah oleh Allah kon tirodronya ahlal qura maksudnya penduduk. Mantap terjemah makna penduduk. Penduduk itu bukan personal, tapi komunitas. Penduduknya community. Penduduknya adalah society, masyarakat. Secara masyarakat, ini pegah. Kon secara sidrodro, mio secara sidrodro ya tidak menjadi hal yang aneh. Sidrodro rata kampung, nah orang takwa. Tapi untuk kesemuanya tidak ada. Maka Allah menyebutkan dengan kalimat lau. Lau artinya seandainya, sekiranya. Fitnah fikahna, teman, sekiranya persis sama seperti orang mengatakan sekiranya aku punya sayap akan terbang, maka hana. Jadi sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sungguh kami akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit, datang keberkahan dari bumi, juga datang keberkahan dari samping kanan, keberkahan samping kiri, dari muka, dari belakang. Gekun dua menteng, keberkahan dari langit, dari bumi. Maksudnya keberkahan dari Allah. Allah berikan melalui jalur langit. Mudahnya rezeki, turunnya hujan. Kena ayat lain, wa anzalna minas samai ma'a. Allah turunkan dari langit itu hujan. Hujannya rezeki kan. Karena dengan hujan tumbuh-tumbuhan. Dengan tumbuh-tumbuhan ada
pohon, dengan ada pohon ada penghasilan, ada penghasilan ada uang bisa beli makan, sejahtera namanya. Maka kepetenujian untuk sejahtera. Jadi nah hubungannya menansit dari bumi. Jadi di langit itu nujian ibu mo itimoh dari langit disiram, dari bumi tumbuh, maka disebut keberkahan. Maksudnya adalah penduduk suatu negeri itu sejahtera, penduduk suatu negeri itu bahagia, penduduk suatu negeri itu berkecukupan, bukan dalam keadaan meteng paning saja. Tahu hanglah udip nah morat marit, itulah alias meteng paning. Thep kebreu ham thep engkot, thep ronyo ham thep tingo, thep wang tikula nemit ham thep peng megang, thep dabaya listrik ham thep kepulsa. Begitu keadaan. Itu meteng paning, akibat daripada tidak beriman, tidak bertakwa. Jadi Allah ingin menyampaikan, sekiranya penduduk negeri beriman bertakwa, kolektif dan perorangan, garansinya adalah keberkahan dari langit dan dari bumi. Mandumna hubungan. Walakin kazzabu, akan tetapi hana barang kekhili Allah. Pataco bahasa Aceh. Pataco. Walakin kazzabu, mereka itu mendustakan Allah, mendustakan Rasul, mendustakan orang-orang mukmin, mendustakan agama, mendustakan ibadahnya. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun, maka kami berikan tindakan dengan apa yang mereka dustakan itu. Seolah bahasa Aceh, ya Allah, kenapa kami hidup morat marit? Seandainya pertanyaan lagi aku jawab oleh Allah, ka hawa ke lagenya menurut hawa ke bid hawa ke nyo ke hawa katanya yang gejo kan hana mungkin ke lagenya Allah hawalun, ya Allah ke lagenya hawalung keberkahan dari langit dan bumi. Nyang katupu lega menyopur le keberkahan langit bumi, beriman bertakwa baik lang sabah kampung 15 dro 2 dro mandu beriman bertakwa nyan teman karena nyan hana nyo kelaganya nya kana cau rasa hai tubuh tentang yang keun, artinya sesuai dengan maunya kita. Jadi fa'akhadnahum, maka kami berikan balasan bima kanu, dengan apa yang mereka yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Nan jeut ke dekedina urang tanyong tu pegar mo tau beragapu atau cuma cek hai hana rapi sagai cuma cek pu jauh nan careng itu kang yan pekan meno tanyo nan jeut ke. Jadi Allah memberikan itu sesuai dengan ukuran. Maka ukur daripada keberkahan itu adalah bukan atas perorangan, karena itu saudara orang, tapi atas semua orang. Maka nagi kentet gampung sejahtera, kan, kecamatan sejahtera, kota kabupaten sejahtera, negara sejahtera. Itu jangan 1-2 orang. Keluarga sejahtera, contoh mudah mungkin keluarga sejahtera. Bagaimana yang disebut keluarga sejahtera? Yang pada tanya Mbak urung BKKBN atau pemberdayaan perempuan anak perlindungan keluarga. Keluarga sejahtera adalah tinggal balik. Keluarga sejahtera adalah sejahtera keluarga. Dah balik ya. Yang kekun sejahtera keluarga, keluarga sejahtera. Yang kekun keluarga pasti bukan 1 orang. Ayah, ibu, anak. Jika ayah, ibu, anak sejahtera, gebuhnan keluarga sejahtera. Munyo ayah lepeng, ibu hana menganggemagun pihana, yang kekun ayah sejahtera. Ibu hana sejahtera. Anak sejahtera, dia ayah mengkereh-kereh, anak sejahtera, bukan ayah sejahtera. Dia anak foya-foya ini larantau iya tino ngaitang embro gemai bak pisang le iput le angin motor pelangi le rubah. Anak sejahtera, ayah anak sejahtera, bukan keluarga sejahtera dari segi finansial. Yang gekun keluarga family itu adalah ada ayah, ada ibu dan anggota keluarga, bisa anak sendiri atau anak angkat. Munansib yang gekun negara sejahtera,
tinggal tacuk acuan saknya wazan. Mana yang dikatakan negara sejahtera? Tentu mandum yang dalam negara, rakyat, pejabat, pemimpin, masyarakat mandum sejahtera. Cuma menyo rakyat menteng hana sejahtera, pejabat sejahtera, yang berarti pejabat sejahtera, bukan negara sejahtera. Mana kampung sejahtera? Di sana ada kecil, ada masyarakat, ada kepala dusun, ada semua. Maka disebut kampung sejahtera. Mamnya kecil tak sejahtera, rakyat menteng paneng payah takun kecil sejahtera, hanjekun kampung sejahtera. Ketika satu dua orang taat kepada Allah, nyan payah gekeun manusia takwa, hanjekun masyarakat takwa. Begitu penjelasan Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya, yaitu Kaifa Nata'alamu Minal Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sehingga kesalehan itu ada dua saleh. Pertama saleh personal, dan ini banyak. Kedua saleh sekiranya mampu dah bergaul dengan hana ya. Dilihat dalam ilmu nahu kaidah penggunaan law, yang artinya sekiranya. Law itu kan dilihat dalam tafsir beda dengan makna idza. Idza artinya jika. Id juga manakala. Law seandainya. Ini bahasa Indonesia tentang sama ju. Andainya, jika, manakala, tentang sama. Padahal ada diferensiasi, perbedaan letak. Menyogukeun law nyan barang hana. Menyogukeun jika lehna rumah hana leno kalina. Jadi itu dilihat di dalam kaidah nahu. Baik, kita lihat bagaimana As-Sabuni menafsirkan ayat ini di dalam kitabnya Safwatut Tafasir. Mana tadi ayatnya? Fa'akhaz apa ayat tadi? Ayat ini adalah lau anna ahlal qura amanu, itu maksudnya jamak. Sebenarnya hendak perlu jelaskan kali lu pegah saya ngelisan. Maknanya adalah kolektif, dan terjemah lagi tanya. Secara serempak, secara ramai, bukan secara perorangan. Kemudian ayat berikutnya Allah bertanya kepada kita, tapi makna pertanyaan ini bukan seperti kita bertanya kepada orang. Kitanya tak tanya yang bagop karena hana ada depu, maka tak tanya yang perle tak tungku 4 alamat tungku pulan, pakan dah tanya kan hai depu. Maka istifham untuk lil jawab, pertanyaan untuk mengharap jawaban. Ketika Allah getanyong bak getanyong na yang lit takbih, untuk gepingat getanya, untuk gehardi getanya. Contoh pertanyaan yang kon tak harap jawaban. Nahawa kepalit nya ke pertanyaannya nyan kon jawaban yang tak harap. Sip tanu pingat jihad baik kalau kai palit apa. Nahawa kepalit pertanyaan tanya. Nyan baik nak preh jawaban. Baik nak ke mabakah hendak puduk juga aku preh jawab oleh kena na jawabannya. Nyan cok filop aje. Nya kalau lagi yang pertanyaan. Lit takbih, untuk menekan istilahnya. Jadi Allah ditanya, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Ini dalam bahasa Indonesia nah tanda-tandanya. Cuma karenanya ayat Al-Qur'an hana lagi nyan intonasi ji naimun hana ji, tapi makna ji lagi nyan. Apakah kamu nyaman? Apakah kamu tenang? Apakah kamu bisa maksudnya bisa lega, katanya oleh Allah. Penduduk negeri itu yang benar hana iman pun tenang ke hai penduduk negeri yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Adakah kamu nyaman? Apakah kamu bisa senang? Apakah kamu bisa tenang? Ayatiyahum ba'suna,
akan kami datangkan kepada mereka itu baksuna, artinya tindakan kami, malapetaka dari kami, siksaan kami. Puna perle kubuh ketiga yang bahasa Aceh. Puna hawa ku pedua ketiga benar kira-kira. Yang pertanyaan mai tanyong le urang manteng handa kerja jauh. Pani nak muthe taju tanyong. Yo ku takat kentu tiga. Nya hanai tanyong, yang mintih taju gede. Ya oi gede bakal. Nak cana tahu talah mukam wate tu. Yang pertanyaan untuk ancam. Di Allah ketanyangnya menanti. Hai penduduk negeri yang hana iman, penduduk negeri yang hana takwa, puna hawa ke lungcok tindakan tiga, wahum naimun, sedangkan kamu sedang tidur. Na perle lungbi musibah bayatan di malam hari. Kata buyut rumah, bayat orang merumah menginap. Na perle lung hamok, lung terjemah bahasa Aceh. Na perle lung hamok ke hai hamba di tengah malam. Wahum, sedangkan mereka itu sedang tidur. Pertanyaan Allah. Purna perle kubi gempa tengah malam. Pertanyaan Allah. Purna perle lung putron banjir tengah malam. Igata tengah irumuh mukuin naimun. Pertanyaan Allah. Bukan untuk dijawab, tapi untuk diingatkan. Hai hambalun, betat lalu kata yang menyolong bin truk musibah tengah malam tengah ka hana kata ho taju bahasa Aceh. Yang kalung terjemah bahasa Aceh memang supaya merha mengak merasa. Nyo bahasa Syah sang lagi tabu mana macam. Hamba. Man tanya tai khun leu reung ku pukul nanti. Yang biasa batik tu. Aku hama ke gede tu. Nyan ya tu. Lo than bak keun. Aku hama ke tu. Pula mai keun nyan terakap igau. Je dang le yang jok silap. Mama ya tak keun ku pukul nanti kamu. Ayoi. Yang kerja di bumerha. Bumenyum tira-tira gede tak pegah. Yo ku hama kentu hai hamba lungnya gaduh lalai hana iman hana bertakwa. Jika aku memberikan tindakan di tengah malam, bayatan kamu sedang di rumah, wahum naimun kamu sedang tidur, nyan bakso kan pegah kata yang Allah. Kita banyak diberikan musibah di malam hari sedang kita tidur. Hana toh taju dan nak pegah. Getanyang laum oleh Allah. Karenanya berat seriusnya. Getanyang laum juga tu. Awa amina, dan apakah kamu hai penduduk negeri yang hana iman menong, yang hana bertakwa, ayyatiyahum ba'suna bayatan ayyatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun. Adakah kamu senang aku berikan tindakan siksaan, bahaya, malapetaka, musibah di waktu pagi duha, wahum yal'abun, padahal kamu sedang bermain. Tanya malam kai rumah, ura kan di luar rumah kena pegah. Malam keun bayatan, kita nginap di rumah, naimun tidur. Yang gecok secara kalimat umum. Walaupun ada pegah tanya kai lu anak malam lu ura ko tapi yang umumnya malam menanti ura maksud kapastilah ya Allah Taala baik nabi musibah di waktu malam kamu hana muho taju yang rumah tengah malam gitu balik tanya oleh Allah buka ni malam hai kata lungbi malapetaka lungbi musibah ura wajud tengah kamu kan hanjut si tanya ya Allah hai tung si pajan si lungbi baik Allah nama jah baik nabi Allah musajan baik menunjukkan bahawa kita tidak ada sedikit pun waktu yang bisa untuk melayani musibah Allah. Hana wate yang tertu dan merah. Hana tak kun umay Allah yang malam be nabi tamam yang urahum ta le hana si hamba urah malam ai tertu dari musibah. Dua boh pertanyaan Allah tu uyuk na saboh tu. Itu mau disampaikan oleh Allah bahwa hai hambaku kamu tidak akan bisa berkutik hanya hanjik berkote ketika Allah memberikan malapetaka musibah pada kita. Kita lihat bagaimana Imam As-Sabuni menguraikan ayat ini. Pertama, walau anna ahlal qura amanu wattaqau
ay walau anna ahla tilkal qura alladzina kadzabu wa ahlaku amanu billahi, nai meiman pada Allah wa rusulihi, dimeiman kepada rasul-rasul Allah, wattaqau, dan ia bertakwa, dan dia menjauhkan diri dari kufra maksiat, dan dia menjauhkan diri dari maasi maksiat kufur. Itu maknanya la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, ay la wassa'na alaihim, kami berikan keluasan rezeki kepada mereka, kami berikan keluasan kebaikan kepada mereka, min kulli janibin, dari rata lungki kepada Allah Ta'ala. Maka katanya akan gebi fahala rata lungki, sehingga jetakun keserara orang cukup mangai itu lebihnya rata lungki untuk mengfahala. Tapi karena katanya hana takwa, hana untuk mengrata lungki, mupeng di hana untuk mengrata lungki, beannya ata bean ata akhiran yang mengrata dunia hana. Kenal ada orang ira kecukupa rata lungki nape hanya pah ya. Tumai lebih pahlom ira nak cukupa rata lungki na fahala. Maka sering saya katakan kita harus mencari bagaimana cara mendapatkan banyak fahala. Masabohnya na fahala, cara mitape, sehingga sering semestinya kita sambil duduk-duduk payah tertanyang tiga bangun kiban cara pana fahala tamang kan jaring tertanyangan yang sering adalah kiban pana peng tamang. Jadi kan lebut fahala tamang tan peng tamang piana tapu tayar. Baik, jadi begitu gambaran daripada tafsir ayat ini. Dilihat la fatahna, ini kan banyak sekali ilmu tafsir ini berkaitan dengan kawaid lughah Arabiyah, tata bahasa Arab, nahula. Lam itu lit taukid, sungguh akan kami berikan ngekun oleh Allah Ta'ala. Ai bayo ku kabareh mendumnya, yang penting kata taat takwa kemar rezeki lu ai kabareh yang tenang mentang. Lamnya maksud untuk berapa? Tanggungan Allah. La fatahna kabarehan, kira ke leung ile be aduh kayu kira leung ke kata menang kira-kira itu kau menang kau nyoi kasih na leung dia cứ khun leu rumpor mo ơi khun leu rung thei na leung manyo peng kopi ki ba la kasih na leung aju ile le tha po ka kabere kopi pu perle sepatu baru de double. Jadi tanya orang pubut hana god galom nabut katanya engkau nya hana god pubut laju ile. Karena hana orang yang tega ke le tak pubuk hana engkau. Orang warung pulang di Aceh hana mesti dro yang ya watai ke hidang bu ke katanya hana mesti ingat ke hana ada jopeng kan budaya katanya Aceh. Walaupun kalau enggak cocok dengan Islam sih, kalau enggak cocok dengan agama Islam, pun mana tamang warung kau bu kamu limang bu duduk sama meja dewa muka bu dihidang hana mesti drawai tanya dia orang nyokan hidang bunya dan bayi untuk hana pertanyaannya karena memang kadi yakini dipercaya bahwa kali kepada bu tanya pastilah terbayu, maka hana terjadi negosiasi beda dengan orang lain. Cuma butuh itanya hanafi. Artinya bu yang dapat jauh itanya benar. Sebenarnya galam jelah bunya. Engkau galam foto, kemudian tikrek engkau galam mendum. Tapi itanya karena gecok hukum adat. Jak barung, kamu limang mejayo. Ya di warung-warung bikap biasa hidang aju. Hanayo ke hang bayu. Padahal yang tempat hang bayu pakai ya. Maksud tempat kan bu kali baju. Gekun le warung. Hitung mudah-mudahan dia hitung begat ya hitung warto ribe sangkiraji urang paju bu buno gekun kok payah bayu bu lekah na aku begah buno ku belau bu kedua ora empat kana hidang. Tapi han terjadinya karena mandua akan mengerti di urang pesan bu pi kageu maksud geuneuk bayu di urang hidang bu pi hana gak tanyang le nyor so bayu kawannya kageu percaya dengan manusia mentang hana puya tu sehingga tekedi urung po warung getanya mbak urang duk paju bu yang kai hidang benar
Kanyo bukan yo hidangnya, getagap hidangan. Nya puin bayi tanya. Pasti na tu hai. Padum ni bayi ke. Padum berlera na. 30 kali ku bayi ke. Kana bon laju ya ni tat. Pasti terjadi lagi nya. Nyan salang dengan manusia bayangkan. Manga Allah tu Allah geyo ibadat, Allah geyo sembahyang, geyo taat, geyo macam-macam le Allah. Nyambek tak fikir tanya, ya Allah nya dong taat nya tarawih nam tinggal nanti malam nya. Nya ilok kiban temannya. Ai, bek kat fikirnya ikah fikir yang lung yu. Yang perle kata putra tak perle. Yang kau urusan Allah, maka dalam hadis qudsi at-ta'atu laka kan wal jannatu li. Yang bagi taatnya gata fikir syurga tapi long fikir yang baik fikir Allah kita fikir igata hai hamba fikir ketaat long nak ke Allah long fikir syurga ke kata tapi ke mati Allah kita fikir salah anda apa makna ke kira igata hamba fikir ibadat anda masalah surganya kau urusan lu nya seolah bahasa tanya misalnya dia tanya manusia dah ke yang salah surganya kaji lu fikir apa makna kan ku tanggung oleh Allah. Jadi syurga itu urusan Allah, taat itu urusan hamba. Doa menansit ad-doa ulak hadis qudsi. Doanya urusan kata hamba urusan doa urusan dia. Walaupun ju malo bahasa Aceh. Doa ngan ju malo. Sebenarnya hanan tepat hidup 4 kalimat malo ya. Wajib menanlah bahasa. Doa ju. Tanya urusan doa. Sekiranya lang ate kita tanya. Sekiranya tak tanya kepada Allah. Ya Allah Taala ya dum doa na prim doanya. Kiban dia nak tu. Biar kaya urusan long. Ikata doa urusan doa yang terima urusan long. Kayak tolong kena. Tantang lagi nya ngejauh oleh Allah. Bahkan kelah di qudsi ad-du'a ulaka wal mustajabatu li. Doa urusan kata, terima urusan lu mereka urus kata ya hamba. Kata urusan doa. Kan nak terima kabere. Ud'uni astajib lakum. Nyan geun kausalitas timbal balik. Jadi Allah Maha merespon. Allah Maha menanggapi. Kan lagi tanya, yang ada tanggapi. Tinggal ada tajak lah dong kanto proposal lu hoka. Mana aku dah boleh. Gimana hina mejanya? Anak aku man sabohnya anak Tujuh proposal anak mau. Anak respon kadang-kadang. Tapi Allah Maha merespon. Hana ya tanya, kan orang nak doa anak aku dah boleh doa kata. Hana ya mandung tercatat di dalam ilmu Allah. Silakan. Nah, ada. Waalaikumsalam. Keyakinan. Jadi ketika Allah menjanjikan, Allah menjamin rezeki ketika kita taat, tapi banyak dari kita masih tidak meyakini itu. Artinya misalkan begini contohnya, kita bekerja atau kita beraktivitas di bidang riba, maka kita diperintahkan oleh Allah meninggalkan riba tersebut karena Allah menjamin rezeki di tempat yang lain. Nah, keyakinan itu ini gak banyak yang memiliki keyakinan itu sehingga dia masih ragu-ragu dengan janjinya Allah. Apakah orang ini bisa dikategorikan lemah iman? Mohon penjelasan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang disebutkan di dalam hadis, Allah tidak berkenan menerima doa kita. Tidak berkenan bahasa Aceh hangga perumun. Allah hangga perumun doa urang yang titik dua. Satu yaitu orang yang ta'jil. Apa itu ta'jil? Menganggap, memvonis Allah tidak menerima doa kita,
menganggap dan memvonis Allah tidak peduli dengan kita, atau tak anggap Allah hana geperumun, hana gopen dengan kitanya. Nya gopen Allah Taala. Karena itu ada kaitan dengan ana inda dhanni abdi bi. Saya sebagaimana yang dia sangkakan untuk diriku. God sangkaan ni kelung tabi god. Hana god sangka ai kelung. I sangka long hae long bi ka ke baik tabi. Maka orang yang meyakini ada rezeki yang diberikan oleh Allah dengan meninggalkan rezeki yang tidak halal, yang ilegal, Allah sudah menyiapkan rezeki yang lain. Mokupuya tak. Semua itu sudah diatur rezeki oleh Allah. Bahkan coba dilihat orang sekolah saja, khususnya jurusan ekonomi, yang cita-cita aja ku mengajak ke ekonom, mengajak ke orang lepeng lah, ahli ekonomi. Waktu tamat kuliah yang kerja tukang tarik RBT, sekolah pun SA. Nah yang orang jurusan tarbiyah, bahkan cita-cita saya mau jadi seorang guru pendidik. Waktu tengok tamat kuliah yang kenyang tukang cok sepatu, maka hendak sesuai dengan keinginan kitanya. Berarti semua itu bukan lantaran kemauan kita, menyenangkan kemauan kitanya rezeki. Berarti rezeki kemauan Allah gebi kitanya. Maka dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari menguraikan itu. Kamu meminta kepada Allah ya silakan, tapi kamu harus yakin bahwa yang Allah berikan itu bukan lantaran permintaanmu, bukan lantaran kata leke. Si lantaran gubi li Allahnya, maka pugi leke, yu lekenya adalah ibadah. Maka tuah tanya doa ibadah. Sedangkan yang gubi li Allah SWT itu tidak bisa disinkronkan dengan yang kita minta. Kan lihat orang minta. Nyo kalinya bermenang tiga. Kalau tak tahu film caleg, nyo kalinya bermenang tiga. Rupanya menanghan stres lo. Jadi tidak sama dengan yang dia harapkan. Kenapa kan? Karena hanya gebinya oleh Allah Taala. Seolah ke Allah Taala. Kata kenya ha kata ya cok sepetu dah. Ya sidih nape ngata tu mah nak tajak kenai dah nyo. Sebab dia perlu lagi gop endu. Jadi kita tidak tahu apa yang Allah tahu pada kita. Bahkan tanya kedraw ada nak mufumpu yang tak perlu. Nah, jadi meyakini rezeki datang dari Allah, terutama yang halal, ya, dengan mengesampingkan barang-barang yang tidak diizinkan Allah, itu dalam jaminan Allah. Allah yang Maha tahu. Ya. Silakan. Ya, ada lanjut belum? Cuti. Waqila barakatus sama al-matar. Juga yang dimaksudkan rezeki dari langit, kan? Pula yang ke rezeki dari langit. Nah, yang memberikan makna rezeki dari langit adalah hujan. Nyan punya hujan, nyan ke rezeki pada raya ya. Agak malam baru luk semawi diguyur hujan. Itu rezeki paling besar. Karena bumi membutuhkan air, tanah membutuhkan serapan. Jadi nya rezeki yang paling raya. Tanaman membutuhkan juga curahan hujan. Pakai ngekeun teman matar. Karena gara-gara hujan ini merembes kepada semua pertumbuhan alam. Ngauji aja, nak hubungan aja. Ya, jadi hana gekeun mudah lagut barang, hana gekeun mudahnya gekeun ju turun hujan. Jadi hujan adalah simbol daripada rezeki. Nah, hubungannya. Jika nak istilah merunun, lu pernah lembagah contoh. Hai be salah-salah ka ketik surat. Truk banjir entre. Pernah lembagah. Apa hubungannya salah ketik surat dengan banjir? Kan jauh tak ya? Masa salah terketik surat banjir. Hai lop laulai tu. Tapi kita harus tarik. Kenapa? Kalau seorang typer yang mengetik surat di kantor salah-salah, sabuh surat 10 on kertas mentang salah. Jadi sabuh surat habis kertas 20 on. Yang gara-gara kah ketik surat banjir ya. Itro iraya. Jadi memangi urusan lu ketik surat salah dengan banjir. Kita cari sekarang akar masalah. Kalau salah-salah ketik surat berarti banyak kertas yang terbuang.
Kalau banyak kertas yang terbuang sama dengan membutuhkan banyak kertas. Jika banyak membutuhkan kertas karena salah-salah tak ketik benar kabeh tak bawa surat, berarti membutuhkan banyak bahan baku buat kertas. Kertas itu dibuat dari pohon. Semakin banyak habis kertas, semakin banyak habis pohon. Semakin banyak habis pohon, maka terjadi banjir. Gara-gara awak ketik surat salah. Maka menyena iya raya nyapa ya dud awak ketik surat salah. Ngo iya raya empah raya kanyo sibuk awak ketik surat salah. Karena apa kau le thai pabeh kertas. Gara-gara pabeh kertas, le habis kertas, le habis kertas, le habis pakai. Le habis pakai sama dengan gundul lah alam. Jadi datangnya banjir. Hon iya teh. Dia awak ketik kertas mau itu puruduk tamu no. Hanya itu pun yang gara-gara haji yang salah. Maka kehadiran WhatsApp, kehadiran WA, kehadiran Facebook, kehadiran apa yang sekarang disebut dengan media virtual, nyan juga mengurangi banjir. Tak ketik surat, tak SMS, tak WA, tanyor ka bahagian daripada urang hana beuh-beuh kertas. Berarti kahemat kertas hacu. Mampu tak pegat mah kita nyoy kan tu. Padum tahun kan kerja bu, hanya 12 tahun ka honor kan pegawai. Ka pegawai mantang lembutoi ketik surat, bayangkan awak honor. Jadi terlalu banyak membuang-buang kertas. Kadang nak pertanyaan Allah, tapi judul malahnya kan kertas. Kabeh. Ya. Silakan, 5 menit tu ya. Apakah kesalahan yang kesalahan perorangan kesalahan kolektif? Apakah ada kewajiban seorang yang salah itu menghadapi ini? Ya. Baik. Salam. Maka salah satu maunya Allah adalah kita saleh secara sosial, walaupunnya akan terjadi mandum. Ini sebagai indikasi, sebagai tanda bahwa seseorang yang saleh tidak hanya bertugas mensalehkan pribadi, tapi juga berkewajiban mensalehkan orang lain. Buktinya ayat Al-Quran ada perintah mengajak orang lain, ya'muruna bil ma'ruf. Ini kan upaya mensalehkan semua. Dan juga ada perintah larangan terhadap kejahatan, wanha anil mungkar. Dekedi tanyang leurun tanyang idron ka saleh idron ke purusan yang saleh gop supaya jadi masyarakat yang saleh. Idron ka ne je ke pun ya tham-tham gop supaya menjadi masyarakat yang saleh. Nah, kaitan itulah sebagai bukti bahwa perintah beramar ma'ruf nahi mungkar bukan atas diri sendiri saja. Kegop kan? Dengan catatan dia sendiri tidak bernahi mungkar. Satu segi tanya gebenci li Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah membenci dan orang itu dapat dosa besar kalau dia mengatakan yang baik tapi tidak berbuat baik. Satu catatan. Catatan yang kedua, walaupun kita berbuat jahat, tapi juga berkewajiban mengajak orang lain kepada kebaikan. Walaupun dia berbuat jahat, juga berkewajiban melarang orang lain berbuat jahat. Cuman rumusnya han ampuh kan tu. Nah, orang tukang main judi, tukang main judi. Tak lapor ba orangnya. Ipak na orang main judi. Kai tu mana? Pak orang main judi. Jidrok koyak le. Padahal dia main judi ni. Ya kan? Berkewajiban sih ya le urung main judi, le urung main judi. Cuman le ngon ji jam main judi, ikut po kayak le kamu kali draw kamu tahu. Ya, han ampuh, tapi perintah dia itu sudah baik. Maka Sayyidina Ali mengatakan, undur maqala wala tandur mangqala. Perhatikan apa yang diucapkan, jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Itu satu rumus. Rumus yang kedua,
perhatikan siapa yang mengucapkan, jangan perhatikan apa yang diucapkan. Maka contoh perawi hadis, walaupun urang pegahnya hana betul, yang kepegahnya betul, gara-gara urang pegah hana betul, hadis-hadis menjadi dhaif. Jadi wataikeun hadis laeh nyankeun haba nabi laeh wala wazid urang pegah laeh kan laeh ai umumen tamnya laeh tanya ka beda habis kada nya hamba laeh itu yang mana kan dhaif, artinya tidak dhabit. Dia itu banyak maksiat, dia itu banyak lupanya, dia itu tercela, dia itu kadzab, pembohong, punya kepegah baiknya lahir hadis dhaif. Makanya dalam rijalul hadis itu bukan hanya dilihat matan hadis, tapi juga dilihat rijalul hadis, sanadnya hadis. Baik, insyaallah terlanjut baik akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat, faedah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.